Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya tunggu yang mau online, silahkan di sini. Kali ini sore ini kita akan membahas tentang verbal behavior. Benarkah memaksa anak untuk berbicara? Saya sempat kasih file di sini. Barangkali ada yang belum buka, pengen tahu apa yang dibahas hari ini. Kita akan membahas tentang verbal behavior. Jadi mungkin ada beberapa mitos yang keliru tentang verbal behavior. Yuk kita bahas sama-sama hari ini. Apakah benar gitu ada mitos bahwa verbal behavior memaksa anak untuk berbicara? Saya tunggu semuanya dalam beberapa menit ke depan, kemudian kita akan mulai bahas aja gitu ya. Sebetulnya apa sih itu verbal behavior? Kenapa sih sering disebut memaksa anak untuk memaksa anak untuk bicara gitu? Apa iya terpaksa terus anaknya dipaksa ngomong jadi nangis dan sebagainya? Enggak begitu gitu ya. Jadi tentu ada langkah-langkah, tentu ada, kita harus juga tahu dulu kan, katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Jadi kalau misalnya cuma mendengar bahwa oke, ini verbal behavior, terus kemudian membaca sekilas tentang teknik mending gitu ya, terus tapi sekilas membacanya gitu ya, nggak benar-benar dihayati gitu. Karena sebetulnya di website saya itu juga udah, menurut saya udah lumayan lengkap petunjuknya bahwa nggak benar kita memaksa anak berbicara, tetapi kita semua itu ada step by stepnya gitu, ada step by step. Dan tentu masing-masing anak, seperti kita tahu kalau anak-anak autisme dan teknik mending ini kan nggak cuma untuk anak autis ya. Jadi berapa lama tahapan ini berjalan gitu, tahapan yang seperti ada di, saya sempat jelaskan di website saya gitu ya. Ya tentu tergantung anaknya. Ya, diagnosa anak juga berbeda-beda, kemampuan intelijensia anak juga berbeda-beda. Jadi saya nggak bisa bilang, oh ya sekian hari, sekian jam dan sebagainya gitu. Akan sangat tergantung dari masing-masing anak. Tapi faktor yang terpenting adalah tidak benar verbal behavior pemaksa anak bicara, karena emang nggak benar. Dan juga udah dicoba dan dipraktekkan oleh member-member saya, bapak ibu banyak ya, dari orang tua atau dari terapis yang benar-benar menjalankannya dengan seksama gitu ya, dan hasilnya juga oke, dan anaknya juga nggak sampai yang tantrum, maksudnya nggak sampai merasa terpaksa ya, akhirnya suaranya keluar gitu ya, maksudnya vokal. Karena itu kan kayaknya merupakan satu milestone yang betul-betul ditunggu gitu oleh orang tua dan terapis juga profesional gitu ya, nih kapan nih anak ini bicara gitu ya. Nah, mungkin juga ada hal yang kalau nggak kenal maka nggak sayang, makanya sekarang kita kenalan dulu apa sih verbal behavior. Saya juga sempat membaca dari contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang masuk gitu, yang kemarin kita mau bahas apa aja nih di grup besar gitu ya, biar supaya maksudnya supaya semua bisa tahu, semua juga bisa dengar. Dan ternyata banyak sekali yang minta tolong dibahas tentang verbal behavior, karena troll yang kemarin pada nggak kebagian tempat katanya gitu ya. Jadi menunjukkan sebetulnya banyak yang baru gitu tentang VB dan verbal behavior. Cuma yang saya cukup senang, ternyata banyak sekali peserta membernya ini yang orang tua atau terapisnya yang sudah mulai aware anaknya itu dari kecil gitu, dari umur 3 tahunan. Itu kan 2-3 tahun itu kan suatu umur yang ideal banget, sangat ideal untuk bisa memulai terapi yang intensif ini gitu, yang hasilnya tentu dibanding yang anaknya udah agak gede ya, gimana pun tentu lebih baik dari mulai early intervention lah istilahnya gitu ya. Jadi ya yaudah, kita bahas dulu tentang ini, dasarnya verbal behavior itu apa dan sebagainya gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih yang membedakan verbal behavior? Kalau dibilang ABA, sebetulnya ABA-nya tuh sama aja. Jadi mau ABA LOVAS, ABA VB itu sih sama ABA. Saya udah pernah bilang bahwa ABA itu adalah payung yang besarnya gitu ya. Cuma karena pendekatan dan approach dari verbal behavior yang berbeda dengan teknik yang sebelumnya, jadinya menjadi sesuatu yang berbeda. Dan memang sekarang banyak dipakai di praktisi ABA di seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau silakan googling, kalau nggak percaya silakan googling website, cari-cari website yang di luar ya, di Amerika, di Dubai juga ada dan sebagainya. Itu coba aja lihat, pasti kebanyakan mereka bilangnya pendekatannya verbal behavior approach gitu. Jadi silakan ya dicek sendiri.
Kalau ditanya materinya apa, kurikulumnya apa, jadi jangan dibilang bahwa VB Map adalah satu-satunya. Jadi kalau yang belum tahu, VB Map itu salah satu salah satu kurikulum, salah satu alat assessment yang bisa menjadikan dasar menjadi suatu kurikulum ya. Tapi ini VB Map, Verbal Behavior Master Assessment and Placement Program. Tapi sekali lagi ini bukan satu-satunya gitu. Jadi ada beberapa kurikulum atau alat assessment gitu ya. Oke. Ada ABLES, ada kemudian juga PIC ya. Saya ABLES juga punya, cuman kebetulan kok saya nggak siapin, nggak ada, tapi kebetulan saya punya PIC. Saya semua punya ya assessmentnya. Ini juga ada 4 buku PIC, saya punya semua. Terus kemudian juga ada ABLES. Jadi kalau verbal VB Map itu bukan satu-satunya. Jadi kalau ada yang bilang, Bu tapi di sana verbal behavior juga tapi dia nggak pakai VB Map, oh silahkan. Apalagi kalau saya sebagai BCBA, dan juga saya yakin kalau memang di center tersebut bilang verbal behavior dan BCBA yang membuat program ABA-nya itu bebas aja mau pakai apa gitu, mau pakai VB Map silahkan, mau pakai ABLES silahkan, mau pakai PIC silahkan, atau kalau mau bikin sendiri pun silahkan gitu, nggak ada keharusan harus VB Map ya, sekali lagi ya. Tapi kenapa di sini saya ngajarinnya VB Map? Karena VB Map memang paling, menurut saya paling mudah untuk dimengerti oleh orang awam gitu ya. Jadi kalau ada orang, maksudnya orang awam, bukan orang aba, orang tua atau praktisi lain gitu ya, ngikutin VB Map itu mudah sekali gitu dibanding mengikuti yang lain, karena dia langsung ada konversi umur yang lebih sederhana lah gitu diikutin oleh orang awam. Oke. Nah, sekarang bedanya apa nih aba, kurikulum dari yang secara verbal behavior, yang tadi yang VB Map, yang ABLES dan juga PIC, itu bedanya apa? Bedanya adalah VB menekankan dimotivasi dan mending. Mending itu request atau meminta sesuatu gitu, meminta barang, meminta sesuatu gitu ya. Pendekatannya sangat berbeda dan lebih mengutamakan fungsi dari bahasa. Ya, jadi ngomong nggak sekedar ngomong, tetapi ngomongnya ini diajarkan sesuai fungsinya gitu. Ya. Seperti kalau kita lihat, kalau kita tahu ya maksudnya selama ini sebelum ada teori verbal behavior dari B.F. Skinner ini ya, sebelumnya kita tahu tuh ada bahasa tuh ada 2 jenis, yaitu bahasa ekspresif dan bahasa reseptif. Reseptif itu paham, ekspresif itu bicara gitu ya. Reseptif paham, oh orang ini ngomongnya kayak gini, maksudnya gini, kemudian kita ngomong gitu ya, oh ya artinya begini gitu, kita mau ngomong apalah gitu ya, kita mau bercerita, kita mau bertanya, kita mau melabel sesuatu dan sebagainya, itu kan ya ekspresif gitu kan. Selama ini cukup untuk orang-orang normal gitu ya, tetapi sayangnya untuk anak-anak autis, anak-anak utamanya lah autis, itu tuh belum cukup gitu, belum cukup. Nah, waktu itu pertama kali yang membawa teorinya B.F. Skinner ini, yang bilang bahwa bahasa ekspresif kalau begitu ngomong itu langsung tahu fungsinya, otomatis ya otak kita sebagai otak manusia normal otomatis kasih tahu fungsinya tuh, tahu untuk minta barang, untuk melabel dan sebagainya, itu langsung tahu. Tetapi si B.F. Skinner bilang enggak begitu sesuai fungsinya. Nah, ini sayangnya untuk anak-anak autisme tidak bisa langsung otomatis mereka tahu semua ya. Jadi kalau kita punya anak yang speech delay, atau mungkin bahkan anak yang ADHD, begitu mereka sama-sama ini mulai starting ya, dari awal umur 2-3 tahun sama-sama belum bisa ngomong ya, belum bisa ngomong gitu. Nah, bisa jadi kedepannya tergantung diagnosenya. Nah, misalnya begitu dia bisa ngomong apel ya, anak-anak yang speech delay itu otomatis tuh otaknya tuh ya langsung sama bisa tahu tuh gimana caranya memakai kata apel itu sesuai fungsinya. Apakah dia pengen apel, dia bilang aku mau apel, atau mama aku mau apel gitu ya, aku pengen apel gitu ya, itu langsung tahu. Terus kemudian kalau ditanya ini apa dek, apel gitu ya, apelnya pun yang ditanya ada yang merah, ada yang hijau, dia tuh langsung tahu. Terus kemudian ditanya tadi ke pagi kamu makan apa dek, buat buah apa tadi,
habis sarapan dia bisa ngomong apel. Terus kalau misalnya ditanya, Dek, kamu sukanya makanan favorit kamu buah itu apa? Dia bisa langsung jawab apel, gitu ya. Nah, jadi fungsi bahasa dalam otaknya dia itu langsung bisa, begitu dia ngomong apel, dia tahu semua cerita tentang apel dan bisa membedakan gitu. Sayangnya anak autisme belum tentu. Sayangnya gitu, belum tentu. Saya nggak bilang semua anak autis belum nggak bisa ya, tetapi mayoritas anak autis, apalagi mayoritas yang bahasanya sangat-sangat terlambat, mayoritas belum tentu. Seberapa besar derajat belum tentunya ini tergantung dari derajat autismenya. Ya, apakah dia ringan, apakah dia moderate di tengah, atau dia severe gitu, atau mungkin kalau zaman autism yang sekarang tuh yang perlu sedikit bantuan, moderate bantuan, dan sangat butuh bantuan gitu ya. Jadi sangat tergantung dari ini. Jadi nggak punya mereka tuh langsung begitu diajarin apa, belum tentu loh mereka bisa minta apa, belum tentu. Mereka bisa langsung melabel ratusan benda, apa dia bisa manggil mamanya, belum tentu. Jadi dalam teknik verbal behavior ini tuh semua diajarkan bahasa ekspresif berdasarkan fungsi benda, diajarin semuanya. Jadi apa aja tuh bahasa ekspresif berdasarkan fungsi benda? Yang pertama mending, meminta sesuatu. Meminta sesuatu harus diajarin. Kalau nggak bisa. Dan ini sangat umum anak-anak autis mennya lemah. Ya hidup mereka kan secara terlahir sosial interaksinya minim ya, maksudnya keinginan mereka untuk berinteraksi minim, keinginan mereka untuk sesuatu juga minim, mereka udah senang asik dengan sibuk dengan dirinya sendiri, jadi otomatis emang mereka nggak kepengen apa-apa gitu ya, maksudnya minim sekali, bukan nggak kepengen, minim, jadi akhirnya ya sudah begitu aja gitu. Jadi ini sangat-sangat minim, mennya tuh lemah. Kemudian yang berikutnya adalah melabel, kemampuan dia melabel. Ini buku, ini apel, ini jeruk, ini ini tas, ini sepatu, ini macam-macam ya, semua melabel benda, melabel aja. Melabel ini sih nggak terlalu sulit buat kalau misalnya anaknya udah bisa bicara, maksud saya itu nggak terlalu sulit, dia bisa melabel, tidak sesulit misalnya Kenapa? Karena bentuknya itu pasti. Yang namanya melabel benda, mau apel, sampai kapan juga namanya apel. Namanya tas, mau sampai kapan juga namanya tas. Jadi ini sesuatu yang pasti-pasti gitu. Nah, yang sesuatu yang pasti buat mereka biasanya tidak terlalu sulit. Ya, jadi begitu dia bisa ngomong, ada beberapa anak pokoknya langsung aja semua dia bisa ngomong. Tapi melabel aja, belum tentu yang memintanya, belum tentu dia mintanya, belum tentu dia tahu kalau nggak diajarin. Ya, jadi itu bedanya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah ekoik. Ekoik ya eko mengeko apa yang dikatakan orang, katakan kita coba eko. Nah, eko ini juga sama seperti melabel karena bentuknya tuh pasti. Orang A ngomong A, kita ngomong A. Orang ngomong B ngomong B. Jadi sama ya, sama persis. Jadi pasti. Jadi nggak sulit. Begitu dia bisa ngomong ya dia bisa aja eko ya. Nah, yang ketiga adalah konsep interverbal atau mengisi atau menjawab pertanyaan. Nah, mengisi dan menjawab pertanyaan ini sekali lagi konsepnya abstrak. Jawaban dan pertanyaan bisa macam-macam, tergantung konteks, tergantung orang, tergantung banyak sekali gitu loh ya. Ini sesuatu yang abstrak. Lagi-lagi ini merupakan sesuatu yang sulit buat anak autis ya. Jadi sangat tipikal, sangat-sangat tipikal. Sekali lagi tergantung dari diagnosenya, maksudnya autisnya yang seperti saya bilang tadi, tingkat severity-nya. Men dan intraverbal, meminta barang dan menjawab pertanyaan tentang suatu barang, konsep percakapan dua arah adalah sesuatu yang sangat sulit buat anak autisme. Jadi nggak heran men sama intraverbalnya rendah. Nggak heran, itu udah tipikal. Kenapa? Ya seperti saya bilang tadi, karena konsep bahasanya tuh abstrak. Pengen tuh kan bisa kapan aja, bisa ganti, bisa salah, bisa benar pertanyaannya. Sama seperti apalagi intraverbal ya. Pertanyaan bisa apa aja, jawaban bisa apa aja, bisa benar, bisa salah, tergantung dari siapa yang ngajak bicara, tergantung dari konteksnya, tergantung dari waktu dan sebagainya gitu. Sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk dicerna gitu oleh anak-anak ini ya. Jadi dalam konsep verbal behavior ini semua diajarkan ya, diajarin.
diajarin gimana man-nya, gimana tag-nya, gimana intraverbal, gimana echoic gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya berikutnya, ada yang namanya receptive language, bahasa reseptif, yaitu kalau di verbal behavior memang cuma satu gitu, cuma istilahnya disebut listener responding karena dia yang mendengar speaker berbicara gitu, terus dia paham gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, anak-anak autis ini memiliki kemampuan bervariasi di masing-masing definisi di atas gitu ya, masing-masing bervariasi, tetapi umumnya adalah ya seperti tadi saya bilang, man sama intraverbalnya rendah, lain-lain tergantung kondisinya. Oke? Nah, jadi kita ajarin semua dan kita gunakan kelebihan dia untuk melatih kekurangannya. Jadi kalau yang namanya autis itu maksudnya gini ya, anak-anak autis ini tetap bisa kita ajarkan, tetap kita bisa latih ya. Kita harus lihat gitu satu orang ke satu orang ke satu orang. Jadi tidak ada program yang copy paste. Jadi kalau semua anaknya apa diagnosanya autis, umurnya berapa, 5 tahun, oke, ini program. Umurnya berapa, 3 tahun, ini program, mulai ya dari A lagi, dari ngomong ini, nggak ada namanya program abang, nggak ada yang begitu ya. Jadi harus benar-benar kita mengenalinya ya. Kemudian anak autis ini memiliki kesulitan dalam berpikir antar verbal operan dan antar sifat, fungsi, dan kategori dan benda. Jadi seperti tadi saya bilang ya, udah jelas dia kalau antara man sulit, intraverbal sulit. Kalau untuk anak yang sudah bisa bicara, echoic dan melabel biasanya nggak terlalu susah gitu ya, terutama kalau barang ya. Tapi nanti kalau misalnya melabel kayak preposisi, kata sifat, kata ganti orang, nah itu problem lagi tuh untuk beberapa anak dengan autisme ya, tergantung diagnosenya. Nah itu kita lihat lagi masing-masingnya. Terus kemudian anaknya juga memiliki kesulitan dalam berbicara lintas fungsi, sifat, dan kategori suatu benda ya. Jadi udah sering banget saya ceritain, tapi mungkin ada juga yang belum mendengar, pertama kali mendengar gitu ya. Misalnya apel, oke, ini apa, ini apel, oke, warnanya apa dek? Jawabannya apel. Bentuknya apa dek? Apel. Pokoknya buat anak autisme biasanya pokoknya yang namanya apel itu tetap apel, sampai kapanpun juga apel. Padahal mereka udah tahu macam-macam warna, itu udah hafal sekali, udah hafal macam-macam bentuk ya, udah hafal sekali. Tapi begitu kita tanya dengan berbagai macam secara random antara nama benda, sifat benda, kategorinya apa kalau nggak dilatih, sekali lagi tergantung dari diagnosenya ya. Tapi kalau saya bilang diagnose yang lambat mereka belajar bahasa, ini pasti sulit buat mereka, biasanya sulit. Itu ngomong antar warnanya apa dek, bentuknya apa, sifatnya apa, masuk apa, itu pasti udah kebalik-balik. Atau jawaban mereka tetap aja ke apel. Sifatnya bentuknya apa, apel, warnanya apa, apel, pokoknya yang namanya apel aja gitu ya. Ini nih yang kita ajarkan juga di dalam verbal behavior. Kita ajarin juga cara berpikir lintas fungsi, sifat, dan kategori gitu. Jadi itulah yang membedakan kurikulum dengan verbal behavior dengan kurikulum dengan yang lain gitu. Jadi itu yang membedakan, dan untuk anak autisme ini pas banget gitu, menjelaskannya tuh pas banget karena ya memang kondisi mereka seperti itu. Jadi nggak heran, coba sekarang yang punya anak autis, Bapak Ibu silahkan yang punya tanya autis tes. Tapi sekali lagi saya bilang nggak semua anak autis ya, tapi kalau sampai anak ini lama sekali problem bahasanya, naik problem bahasa, kemudian diagnosenya saya bisa bilang moderate dan severe, silahkan dites anaknya. Coba saya bilang, kesulitan nggak minta barang? Dia kayaknya, dia tuh udah bisa ngomong Bu, tapi kalau disuruh cerita nggak bisa. Kalau ditanya nggak bisa tektok. Tuh ya, salah satunya ya. Terus kemudian, yaitu kalau ditanya benda, jawabannya ya benda juga gitu. Jadi misalnya kalau tanya ya seperti saya bilang, begitu ditanya warnanya apa, jawabannya benda. Padahal saya udah ajarin warna, dia juga udah hafal banget warna gitu. Jadi banyak hal-hal yang kurikulum dalam verbal behavior ini bisa menjelaskan kondisi anak-anak dengan autisme itu gitu. Terus gimana kita cara menghadapinya? Kita ngajarinnya itu ya semua diajarin satu-satu gitu, diajarin oke, sesuai fungsinya. Bahasa itu kalau minta barang seperti apa dek, kalau minta informasi seperti apa,
kalau minta melabel aja seperti apa. Terus kemudian konsep percakapan dua arah juga jatuhnya kita yang membedakan lagi ya dengan teknik yang lain, kita tidak mengajarkannya langsung yang kayak ngafalin. Kamu duduk di mana? Kursi. Kamu tidur di tempat tidur. Kamu makan dengan sendok. Kamu makan pakai tangan misalnya. Maksudnya kata-kata yang pengetahuan umum anak-anak itu, tetapi kita menggunakannya pakai gambar. Makanya kalau dilihat di kurikulumnya VB-MAP itu ada istilahnya LRFFC, Listener, Responding, Feature, Function, dan Class. Ya, jadi diajarin dulu gambarnya supaya tuh anak paham, dan urutannya tuh juga jelas gitu. Jadi maksudnya anak harus tahu dulu kata bendanya, anak harus tahu dulu kata kerjanya, ya. Baru kita bisa ajarkan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi gitu. Ya. Gimana dia bisa paham apa yang kita bilang, kita ajarin. Kalau dia kata bendanya nggak tahu, kata kerjanya nggak tahu, yang ada jatuhnya ngafal atau kalau disebut rote memory ya. Jadi dia ngafal jawaban aja, ya. Dan kita selalu memulainya dari gambar gitu. Jadi maksudnya biasanya ada pilihan gambar di LRFFC prosedurnya. Kita tanya gitu, kamu makan dengan, terus anak suruh nunjuk gitu, ada pilihan-pilihan di situ, ada pilihan gambar gitu. Jadi anak membantu, dan jawaban juga nggak selalu satu. Kamu makan dengan ya gambar, dengan sendok, bisa juga dengan garpu, misalnya makan mie gitu kan, pakai garpu atau pakai sumpit gitu. Jadi ini semua diajarin gitu. Jadi tidak konsep generalisasi ini diajarin supaya anak ya nggak ngafal, jatuhnya dia berarti ngerti benar bahwa oh saya makan tuh yang kayak gini. Oh ya, bisa pakai tangan, bisa pakai sendok, bisa pakai sumpit misalnya gitu ya. Nggak ngafalin. Jadi begitu jatuhnya nanti pertanyaannya itu dia harus hafal dalam bentuk jawaban, itu ya dia udah langsung ngomong aja, saya makan dengan, saya minum dengan, itu ya dia udah tahu gitu loh, bukan ngafal ya. Jadi tahu ya bedanya ya sedikit ya. Makanya kalau nggak kenal maka tidak sayang. Maka mari kita kenal lagi dengan teknik verbal behavior. Dan yang paling mendasar lagi ya menurut saya, selain kurikulum yang berbeda kayak tadi, yang paling mendasar lagi dalam teknik verbal behavior adalah pendekatan approach-nya. Jadi kalau dibilang sama-sama aba, ini saya punya banyak member yang saya tahu memang verbal behavior ini kan belum terlalu banyak lah yang pakai di Indonesia ya. Kadang-kadang orang tua pengen jalanin, tapi ya namanya juga sibuk, namanya juga orang tua, kurang pede juga gitu ya. Jadi ya udah ikut aba yang biasa, kemudian saya tambahin aja yang nggak ada bu. Yang saya tambahin yaitu misalnya mending nggak, udah pasti nggak ada kan yang saya bilang tadi. LRFC juga biasanya nggak ada di kurikulum aba yang lain. Tetapi adalah yang berbeda, maksudnya kelihatannya sama, tetapi urutannya dan cara pengajarannya bisa jadi beda gitu. Takut saya bikin anak bingung gitu. Jadi kalau saya pribadi silakan mau pilih aba yang lain silakan, nggak apa-apa kalau memang itu cocok untuk anak ya. Tapi kalau memang mau pakai VB, pakailah VB dengan serius gitu, dengan benar, karena approach kita berbeda. Approach dalam pengerjaan tugas, approach dalam menghadapi anak itu berbeda. Contohnya misalnya nih ya, saya bilang kita VB itu memulainya dari motivasi dan mending. Kenapa harus mulai dari motivasi dan mending? Utamanya anak-anak autisme sebetulnya apa sih yang menyebabkan mereka nggak bisa bicara? Apa sih yang menyebabkan mereka kayak menutup diri gitu ya, nggak suka interaksi gitu kan? Kalau nggak suka interaksinya ya dari sananya, maksudnya ada suatu masalah lah di otaknya mereka, sehingga mereka memang terlahir tidak memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Tetapi terus kemudian kenapa mereka akhirnya tidak bisa bicara? Ya karena kan namanya berbicara itu butuh interaksi. Ya, namanya bicara itu butuh interaksi loh. Bicara itu anak belajar dari interaksi. Anak belajar dari interaksi sosial, terus dia lihat, dia imitasi, dia lakukan segala hal gitu ya, pokoknya dimulainya tuh dari interaksi. Kalau anak-anak ini nggak punya, memang kenapa nggak punya ya karena diagnosanya autis gitu ya. Nah, kita tuh harus menciptakan motivasi ini. Motivasi dia untuk berinteraksi itu harus diciptakan. Approach-nya VB itu dari situ, menciptakan motivasi anak
untuk berinteraksi dengan kita. Jadi ibaratnya ini kalau anak autisme, dia punya, kan emang dari sananya nggak punya interaksi ya, jadi kayak kita ibaratnya kita tuh menembus satu tembok gitu, atau menembus satu hutan belantara yang emang nggak ada jalannya, emang udah dari sananya, jadi jangan ditanya ya, karena dia maksudnya autis dari sananya nggak ada. Nah ini nih kita harus cari celah-celahnya, celah-celah ini yang harus kita bina gitu loh. Dari mana celah ini dibina? Dari anaknya. Apa yang memotivasi anak, itulah yang kita cari. Apa yang memotivasi anak untuk berinteraksi, itulah yang kita gali terus. Ya. Jadi bukan kita yang maksa anak, oke anak duduk, anak suruh duduk, dipaksa, dipegang. Kalau anak mau berdiri terus dipaksa lagi duduk, anak mau diri dipaksa lagi duduk, terus disuruh tunjuk ini, tunjuk itu, kasih pujian dan sebagainya. Enggak, kita pendekatannya enggak gitu. Pendekatannya kita mulai benar-benar dari anaknya. Anaknya motivasinya apa? Kita cari, kita celahnya nih. Dan masing-masing anak berbeda. Ya, masing-masing anak beda, namanya manusia, masa iya sama. Jadi, anak ini senangnya apa? Anak yang senang nyanyi, kita tarik motivasinya nyanyi. Walaupun nih celahnya ini kecil banget nih, ibaratnya kita kan seperti saya bilang tadi nganu tembok ya. Temboknya tuh rapet. Tapi kan tetap ada mungkin ada celah-celah dikit-dikit, kita korek-korek gitu ya. Kita korek-korek. Nah, itu ada celah-celah dikit loh. Celah yang membuat mereka berinteraksi dan masing-masing anak berbeda. Jadi misalnya anaknya suka nyanyi, ya kita pakai motivasi nyanyi itulah untuk berinteraksi dengan kita. Ya, musik, ya. Kalau anaknya suka musik, kita pakai nih celahnya supaya berinteraksi. Apa? Misalnya pakai YouTube, kita nyanyi-nyanyi bareng, anak lihat, senyum, ya. Kita buka ini keran-keran motivasinya mereka. Kalau anaknya suka mainan, ada anak yang sukanya bola. Aduh, kemana-mana bawa bola, pokoknya segala macam bola dia seneng. Ya udah, kita mainan bola, kita main bola, pertama kita gulirin, kita ambil interaksinya dulu gitu ya. Terus kemudian kalau anaknya suka kalau anak kecil, kalau kita ngomong anak kecil di bawah 3 tahun, enggak sih 5 tahun juga masih bisa lah ya, itu umum, walaupun dia nggak suka interaksi, walaupun istilahnya dia cuek banget, tapi ya biasanya yang namanya bubbles itu suka, new bubbles, yang namanya kitik-kitik, dikitik-kitik itu suka, yang namanya digendong itu suka, yang namanya lompat, jumping sama-sama itu suka, itu udah umum banget semua anak ya. Yang namanya naik ayunan itu suka. Nah dari situlah kita mulai menarik interaksinya gitu, menarik interaksi motivasi dia untuk berbicara dari kegiatan-kegiatan itu. Kita lakukan dulu bareng sama-sama, anak seneng. Tadinya nih, karena kalau kita ngomong ilmu canggihnya, ilmu behavior ya, kita ini tidak berarti apa-apa buat sang anak ya, namanya kan anaknya autis ya, nggak suka interaksi ya. Kita ini bukan siapa-siapa, tidak berarti apa-apa. Tapi kalau kita memberikan sesuatu yang menyenangkan buat anak, membawa sesuatu yang menyenangkan, anaknya suka bubble, kita kasih bubble. Anaknya suka nyanyi, kita nyanyi bareng YouTube gitu ya. Anaknya suka digendong gitu, ayunan, kita kasih ayunannya, bareng-bareng kita main ayunan. Akhirnya kita nih yang tadinya netral, condition reinforcer yang netral. Reinforcer tuh kayak reward ya, kalau belum paham sebetulnya nggak sama banget, tapi ya baiklah, kita ambil aja sebagai rewardnya. Itu yang tadi kita tidak berarti apa-apa, begitu dia tertarik, begitu kita memberikan sesuatu yang menyenangkan buat anak, itu adalah anak akhirnya kita menjadi yang namanya condition reinforcer. Itu kalau ilmu canggihnya ya, ilmu behaviornya ya. Condition reinforcer adalah reward yang terkondisi, karena kita selalu ngasih sesuatu yang menyenangkan. Akhirnya anaknya tadinya sama kita netral, biasa-biasa aja, tetapi kalau tante terapis setiap datang membawa bubble yang dia suka, dia akhirnya seneng juga sama si tante, karena ngeliat si tante itu dia lihat main bubble gitu ya. Jadi berilah sesuatu yang menyenangkan buat anak, yang masing-masing anak berbeda. Jadi saya nggak bisa bilang harus ini harus itu, enggak, masing-masing anak berbeda, tapi umumnya itu. Nah sekarang gimana kalau anaknya misalnya, aduh Bu, dikasih mainan gak mau, aktivitas juga kayaknya kalem aja, dikasih bubble juga kalem, ya gimana terus ini gimana? Bisa juga dipakai makanan. Semua anak, semua manusia rasanya suka makan, ya kan?
Makan adalah primer, jadi dikasih condition yang primary condition, kok condition sih, primary reinforcer atau maksudnya reinforcer yang ya semua umum orang pasti suka. Namanya makan dikasih, masa nggak mau ya, apalagi kalau makanannya makanan favorit dia gitu. Jadi kita membangkitkan motivasi ini dengan memberikan sesuatu yang menyenangkan. Tapi jangan salah ya, jangan dibilang kok kayak Dolphin sih bu ngajarinnya gitu ya. Dolphin kayak itu, kayak kayak di Ancol itu, Ancolan kalau ngasih 1+1, Dolphinnya kepluk kepluk kepluk, 1,12 ya, kepluk kepluk, kasih ikan 3+2 5 ya, sorry to say ya, tapi ya apa namanya, bukan itu bukan tujuan akhir, itu tujuan antara ya. Tujuan akhir kita adalah anak bisa melakukan tugas tanpa dikasih reward, tanpa dikasih reinforcer gitu ya. Tujuan akhir, tetapi anak ini nggak bisa nyampe situ, belum ngerti, karena kalau cuma dipuji dia nggak ngerti, kan dia nggak ada fungsi sosial kalau anaknya autisme. Jadi kita runut ke belakang, akhirnya jatuhnya ya udahlah dikasih kue itu, karena dia kalau kue pasti doyan gitu ya, atau mungkin buah atau apa aja, anaknya sukanya apa ya, masing-masing anak tentu berbeda gitu. Jadi inilah yang harus kita buka gitu, kunci-kunci sedikit-sedikit, kunci yang tembok yang rapat ini kita korek-korek pelan-pelan, lama-lama ya jebol juga gitu loh. Jadi inilah yang kita gunakan memotivasi anak untuk berbicara gitu. Tekniknya disebut ya mending gitu. Tekniknya itu teknik mending, bahwa kita memasangkan, pertama adalah pairing. Ini kalau yang bahasa canggihnya. Jadi yang pertama ya kita harus pairing atau memasangkan kita dengan sesuatu yang menyenangkan buat anak. Seperti saya bilang tadi, sehingga orang dewasa menjadi condition reinforcer buat anak. Jadi kasih aja makan sesuatu yang dia suka ya, apa aja gitu ya, kasih semuanya gratis supaya anak seneng dulu deket kita. Baru kalau anak udah oke, udah cocok, mari pelan-pelan kita tingkatkan keinginan mereka untuk berinteraksi dengan, yaitu mengeluarkan suaranya. Dan kalau dalam teknik verbal behavior, sebetulnya anak yang bisa babbling, anak yang memang sudah terbukti bisa bersuara, bisa babbling itu bisa kita bentuk menjadi kata-kata yang berarti ya. Jadi babbling dia bisa ngomong papa ta ya. Kata-kata itu tuh bisa kita bentuk menjadi kata-kata yang berarti buat mereka. Makanya harus kita ajarin, kalau misalnya kita selama ini bayangan orang mengajarkan berbicara, harus misalnya ngomong buat anak ngomong itu buat apa? Nggak ada fungsinya, maksudnya bukan nggak ada fungsinya, anaknya belum termotivasi. Karena kita bicara misalnya anak ini dengan autisme ya, walaupun sebetulnya teknik ini juga bisa bisa diterapkan di anak yang speech delay dan ADHD, semua bisa. Tapi apalagi kalau anak ini autisme, keinginan sosial interaksi aja nggak punya, disuruh ngomong terus apaan kata dia ya kan. Tetapi kalau begitu ngomong kebetulan anak ini sukanya apel, begitu ngomong dapatnya apel, dia kan seneng. Oh kalau saya ngomong saya dapat apel, minta lagi, ngomong lagi gitu kan. Oh itu apel gitu. Nanti kalau misalnya dia ngomong, dia baru bisa ngomong yang mungkin vokal aja misalnya ya, gitu, dia ngomong kita ajarin kita pasangkan dengan maksudnya keripik, maksudnya ngomong keripik, tapi keripik tuh nggak bisa. Jadi kita ngomongnya yang sederhana dulu, targetnya misalnya cuma ngomong dapatnya keripik. Terus anaknya jadi mikir, oh kalau ngomong dapatnya keripik, oh bolehlah juga lah, saya kan senang keripik ya gitu. Jadi apa ya, anak kan beda ya, anak yang termotivasi sendiri untuk mengeluarkan suaranya, untuk berbicara, mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi sebetulnya itu basicnya itu dari teknik VB ini ya. Jadi basicnya target itu kita bikin pelan-pelan. Jadi yang pertama pairing dulu, semuanya dikasihnya gratis. Terus kemudian sesudah itu baru pelan-pelan kita tingkatkan. Peningkatannya tentu beda-beda juga masing-masing anak. Jadi misalnya kita pilih 3, jadi kita pilih minimum adalah 3. Nggak boleh cuma satu, karena jatuhnya apa? Kalau kita cuma memborbardir dengan apel, memborbardir terus dapat apel, itu kalau anak, utamanya kalau diagnosanya autis, kadang-kadang jalan pikirannya berbeda sama kita ya, orang yang biasa ya. Jadi mereka pikir kalau dia ngomong dia dapat semua barang.
gitu. Jadi kita paling minimum tuh harus ada 3, semuanya dia suka. A, apel, I, keripik. Misalnya anaknya suka kue, gitu ya, kue. Jadi target awal tuh ini target awal yang akan kita kasih gitu. Kalaupun ini nanti A sudah bisa, barulah kita tingkatkan menjadi apel. Belum bisa apel, belum bisa lah, kejauhan. Kita targetnya tuh sedikit-sedikit. Makanya sebetulnya abaditinya tuh di mana sih? Abaditinya itu kita discrete trial teaching, kita membaginya itu step-step ngomong apel itu nggak langsung suruh anak ngomong apel, tapi pertama seneng aja deket kita kasih gratis. Kalau dia udah senang, dia udah tahu, dia udah nyaman, kita tingkatkan dia ngomong A. Terus sambil kita pasangin ya ngomongnya A gitu ya. Ini apel, A. Kasih anak. Target berikutnya dia ngomong apel. Nanti setelah berapa lama baru apel gitu. Jadi sama seperti keripik, ik juga kita mulai dengan I doang. Habis itu pik, habis itu targetnya ditinggiin lagi. Pipik, misalnya pipik gitu ya. Baru kita lagi keripik gitu. Jadi targetnya tuh pelan-pelan, semuanya pelan-pelan, dan ini apakah memakan waktu lama tergantung dari anaknya. Rata-rata sih pas kalau dan yang namanya aba adalah kita mengubah behavior. Yang namanya aba seperti saya bilang tadi, kita menembus tembok, kita menembus semak belukar ya. Jalannya itu nggak ada, jalan dia untuk mending itu nggak ada dari sananya karena diagnosanya autis. Jadi kalau ibu misalnya latihannya cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, terapi aba aja cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, bayangin kalau kita ngebabat hutan belukar. Babat ya, misalnya terapinya cuma Senin Kamis gitu ya, Senin Kamis gitu, seminggu 2 kali, Senin sama Kamis, dibabat Kamis udah muncul lagi itu belukar, walaupun nggak setinggi yang kemarin tapi kan muncul. Terus ya udah ketemu Senin lagi, babat lagi, udah muncul lagi. Kapan itu bisa jadi jalan mulus hot mix ya kan, karena dia muncul lagi namanya semak belukar gitu kan, memang nggak ada jalannya. Jadi memang yang namanya aba itu kenapa harus intensif dan konsisten, karena kita tuh kayak kita ya bener-bener jalannya itu nggak ada, kita bikin jalan ibaratnya menembus semak belukar. Kenapa tiap hari, kenapa sehari harus agak lama ya, supaya itu bener-bener ya belukarnya nggak tumbuh lagi, kita bisa pelan-pelan lapisin dengan kalau semoga ya bener ya, saya bukan ahli bikin jalan, tapi semoga benar misalnya dipapas lagi, maksudnya habis dipas-pas belukarnya, mungkin dikasih pasir, mungkin dikasih apalah, terakhir baru di aspal, terakhir baru di hot mix dan sebagainya gitu ya. Kan butuh waktu untuk jadi jalan itu mulus gitu. Jadi ya kenapa harus intensif dan kenapa harus konsisten, kalau nggak akan dapat perubahan behavior itu. Dan ini sangat tergantung dari masing-masing anak, sangat tergantung dari diagnosenya. Jadi kalau ditanya berapa lama, tergantung. Jadi kalau saya pribadi dalam pengalaman, maksudnya kita nih tim biasa di saya dan teman-teman di center sebelumnya, kita tuh paling nggak memberi kesempatan anak untuk menjadi vokal paling nggak tuh 6 bulan. Kita lihat progresnya, apakah anak ini bisa terbentuk vokalnya atau enggak, tergantung juga umur anak ya, umur anak dan diagnosenya, maksudnya tingkat severity-nya seperti apa gitu. Tapi rata-rata sih saya bisa bilang 1-3 bulan itu kelihatan hasilnya, asal seperti tadi saya bilang terapinya intensif dan konsisten ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, pertanyaan dari Ibu Mintauli. Sorry Ibu, ada anak didik saya suka sama makanan, tapi kalau kita nggak kasih nangisnya bentar aja, udah gitu pergi begitu aja. Sebetulnya nggak, seperti saya bilang tadi, kita ini bukan pembuat orang nangis, bukan pembikin anak nangis, bukannya terus kita kekepin reinforcer terus anaknya sampai nangis dipaksa dulu biar dia ngomong. Nah itu yang harus kita hindari. Kenapa? Karena kan tadi seperti saya bilang, dalam verbal behavior kita tuh pengen anak senang berinteraksi dengan kita. Kita sebagai terapis, kita sebagai ada orang tua adalah orang yang memberikan kesenangan buat anak ya. Jangan sampai hubungan ini tuh kurang baik gitu loh. Jadi anak kalau tante itu datang cuma bawa
bawa sih bawa bubble, tapi susah banget minta bubble-nya gitu ya. Jadi harus dilihat dulu Bu, targetnya tuh udah pas apa belum, target seperti saya bilang tadi gitu. Terus kemudian seperti saya bilang tadi yang namanya reinforcer, nih reinforcer itu kan mirip kayak reward ya. Tetapi reinforcer dan reward itu berbeda. Mirip untuk orang awam saya bilangnya reward aja, tapi sebetulnya kan kalau dalam konsep behavior itu berbeda. Kalau yang namanya reinforcer, kalau namanya sesuatu dalam sisi teknik dari sisi ilmu behavior, sesuatu barang itu baru disebut reinforcer kalau terbukti meningkatkan behavior. Terbukti meningkatkan behavior pada hari itu, pada jam itu, pada detik itu, pada orang itu. Dan makanan, apalagi itu kan bisa macam-macam. Saya suka sih makan ya, saya sih suka makan. Contoh ya kita nih, saya ini suka pempek, suka banget saya namanya pempek. Tetapi kalau saya dikasih pempek jam 1 siang, habis saya makan, apa saya mau? Kenyang. Ya, jadi pempek buat saya jam 1 siang, walaupun saya suka banget, saya juga nggak akan ngambil. Nggak kenyang gitu kan. Tapi kalau ntar jam 5 sore, oh lain cerita, hajar gitu. Jadi beda antara reward dan reinforcer. Kalau reward adalah yang orang pikir dia suka. Jadi kalau seperti bilang, kalau asumsi ibu, dia suka kue itu, tapi itu bukan reinforcer kalau terbukti dia pergi, nggak pengen banget. Jadi kayak misalnya karena saya suka empempe, orang ngasih saya empempe dengan dalam pikiran asumsinya, wah Rudy suka empempe, aku kasih empempe, seneng dong gitu kan ya. Itu reward, mereka kasih reward saya, misalnya saya kasih hadiah gitu ke saya, ini karena kamu kan senang pempek nih, misalnya udah bantu saya kasih pempek gitu ya, saya senang. Tapi kalau dikasihnya suruh makannya jam 1 siang, saya nolak. Bukan nolak sih, maksudnya kenyang. Jadi paling saya bilang bungkus ya. Tapi maksudnya artinya menunjukkan bahwa yang namanya reward itu orang pikir dia suka, asumsi. Sama seperti kita sering berasumsi. Paling pusing tuh ya kalau ada anak saya bilang nih, temannya ulang tahun, mama kita kan harus beliin kado ya. Kadang-kadang anaknya nggak sempet beliin kado, apalagi waktu anaknya masih kecil-kecil. Kita nih yang suka suruh beli kado ya, waduh bingung juga nih mau beli kado apa gitu ya. Nah asumsi kita adalah anak cowok, udahlah kita beliin mobil-mobilan. Anak cowok ya udahlah kita beliin, apalagi kalau kita nggak kenal anaknya gitu ya, udahlah beliin Lego misalnya gitu. Itu asumsi kita, itu makanya namanya reward. Tetapi kalau apakah itu reward itu adalah reinforcer, belum tentu ya. Jadi sangat tergantung dari waktunya. Jadi kalau memang ternyata dia tidak suka Bu, berarti ya bukan reinforcernya. Reward bisa jadi sehari itu dia suka, ya bisa bilang timingnya seperti apa, tugasnya seperti apa, yang harus dia capai seperti apa. Bukan berarti dipaksa dia nangis gitu ya. Mungkin harus gratis dulu, terus kita lihat lagi tugas-tugasnya gitu loh. Maksudnya seperti tadi kue, bisa saya bisa bilang apel, kalau disuruh ngomongnya apel ya dia nggak akan bisa. Kalau cuma disuruh ngomong A mungkin bisa, atau mungkin nggak usah ngomong keluar suara dulu, yang penting dia mangap, yang penting dia datang dulu. Tadinya dia tuh kalau minta sesuatu dia langsung ngambil, atau langsung narik tangan ngambil gitu kan, tanpa ada kontak mata, tanpa ada sosial interaksi. Nah ini anak ini udah mulai belajar, terus akhirnya yang ngasih reinforcernya kan kita, barangnya. Terus dia setiap pengen dia datang ke kita, itu juga proses ini harus kita hargai juga Bu. Jadi makanya kita kasih walaupun dia belum bisa ngomong ya. Jadi tahapan itu tuh benar-benar pelan, sedikit. Itu yang harus mungkin Bu Mintauli perhatikan lagi, lihat lagi. Makasih Bu Lili atas, semoga sehat dan usia. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi kira-kira seperti itu gitu. Jadi kita ingin memberi kesempatan anak untuk mengeluarkan suaranya, kita usahakan gitu. Karena saya pernah baca suatu studi gitu ya, kenapa sih anak-anak ini, apa sih yang menyebabkan anak ini tidak bisa bicara? Apa memang masalah dengan otot-otot mulut, terutama autis ya, saya ngomong terutama autisme. Apakah ada masalah dengan otot-otot mulut gitu ya? Dan saya juga tanya teman-teman saya yang speech therapist gitu, emang kenapa sih mereka nggak bisa ngomong gitu ya, apakah ada masalah dengan otot-otot mulut gitu dari pas lahirnya, bukan sekarang. Karena mereka gini ya logikanya, karena dia berbicara di usia yang sudah besar, otomatis kan mulutnya tidak terlatih untuk berbicara ya gitu kan.
nafasnya, mulutnya, otot-ototnya gitu. Tapi apakah sebetulnya memang mereka benar-benar memiliki masalah oral motor pada saat mereka lahir gitu ya? Ya. Dan ternyata kebanyakan juga enggak gitu. Kebanyakan ototnya normal, cuma ya akhirnya karena mereka picky eater, makannya terbatas, nggak bisa ngunyah, terus kemudian nggak dipakai, akhirnya ya mulutnya tuh kayak ototnya kurang kurang baik, kurang terlatih gitu. Tapi apa yang bisa menjelaskan gitu ya, beberapa saya pakai teknik VB ini kan ke klien saya, anak saya juga pakai gitu ya. Sementara anak saya sudah terapi ABA dan juga OT, TW dari usia 2,5 tahun gitu ya sampai dia usia 4 tahun lebih, ataupun klien-klien saya yang udah coba dari berapa lama mereka terapi. Apa yang membedakan teknik VB ini gitu? Di motivasinya itu. Maksud saya tekniknya yang berpengaruh, bukan masalah otot-otot mulutnya yang bermasalah gitu. Ya, walaupun akhirnya mungkin artikulasi kurang baik karena mereka berbicara di usia yang udah agak gede, ya itu lain perkara gitu. Tapi ya apa namanya, itu yang harus kita latih terus. Kita beri kesempatan. Jadi berilah kesempatan mereka untuk mengeluarkan suaranya. Kalau memang nanti tidak terbukti, kalau memang nanti terbukti memang mereka sulit karena ada masalah, sulit mengeluarkan suaranya, barulah kita menggunakan metode komunikasi yang lain, ya. Metode komunikasi yang lain misalnya dengan gambar, dengan elektronik, misalnya iPad, atau dengan bahasa isyarat gitu ya, dan sebagainya gitu. Tapi berilah kesempatan untuk menjadi vokal dulu gitu, karena itu kan yang paling gampang, yang paling mudah sebetulnya gitu. Itu aja sih. Tapi bukan berarti Vibi nggak pakai gambar-gambar, belajarnya mau pakai juga sama gitu. Tapi ya tekniknya tuh, pendekatannya di situ gitu. Jadi kalau anak sudah paham bahwa dia kalau ingin sesuatu tuh bisa mengeluarkan suaranya, terus mendapatkan reinforcernya, ya semoga di situ proses belajar akan terus akhirnya ya peningkatan bahasanya gitu, ada peningkatan bahasanya gitu. Walaupun seperti saya bilang lagi tadi ya, kalau diagnosenya autis, walaupun akhirnya dia sudah bisa bicara, tetapi konsep man dan interverbal adalah merupakan sesuatu yang termasuk sulit buat anak-anak ini. Ya. Oke, nah sekarang reinforcer jadi kendala ya. Nah seperti saya bilang tadi ya, reinforcer itu kita kembalikan ke reinforcer yang primary reinforcer, kayak makanan, minuman. Sekali lagi tadi Bun ini, pertanyaan Bun ini tadi kan saya udah jelasin satu-satu ya Bu ya, tahapannya tadi, bukan sorry Bu Madeli, saya udah jelaskan tadi tahapannya, coba nanti dilihat lagi atau bisa juga dilihat di website saya tentang tahapan-tahapan MEN dan apa yang tidak disarankan untuk diperkenalkan untuk anak-anak pemula untuk MEN. Jadi seperti jangan kata mau ya, mau tuh jangan diajarin dulu, kata mau lagi jangan diajarin dulu, kata makan atau minum jangan diajarin dulu, karena makan minum itu fungsinya kurang. Maksudnya makan apa Bu? Makan tuh banyak. Kalau minum masih agak mendingan, cuma minum air sama minum susu. Kalau makan kan banyak, makan nasi, makan ayam, makan buah, buah itu juga nggak bisa, buah apel. Jadi langsung bendanya. Kalau kita Vibi selalu ngomong langsung ngajarin bendanya Bu. Jadi langsung ayam, nasi, kue, keripik, apel, anggur, sawo misalnya ya, apa aja, kiwi misalnya gitu. Jadi langsung bendanya, dan makanan itu tergantung apa yang anaknya suka. Terus kemudian jadi itu yang kita lihat ya. Nah, reinforcer jadi kendala, anaknya nggak suka apa-apa. Balik lagi ke tadi saya bilang makanan dia juga nggak suka Bu. Dia sukanya cuma ngeliatin cuma anak-anaknya sekarang suka ada yang ajaib ya, suka ngeliatin misalnya cuma mainan sesuatu yang panjang-panjang, misalnya pensil, misalnya sedotan, misalnya botol aqua. Ya ini saya tidak sarankan, tetapi kalau memang anaknya sangat terpaksa, nggak suka apa-apa, udah kita ajak interaksi, ajak main, ajak kitik-kitik, dia cuma gitu doang, loncat cuma sebentar, habis itu udah bosen. Kita ajarin apa tuh kayaknya nggak bisa ini, dan maunya cuma ke satu benda aja, mau nggak mau
dengan sangat terpaksa, yang barang menjadi stimmingnya itu menjadi reinforcernya. Jadi dia mainnya apa? Mainnya yaitu mainnya sedotan, mainnya botol aqua gitu ya. Walaupun terus terang ini saya sangat tidak sarankan, sangat tidak sarankan. Tapi apa boleh buat kalau memang anaknya cuma benar-benar sukanya sama itu. Tapi seperti saya bilang, umumnya anak-anak yang pemula, walaupun misalnya makanan ya so-so aja gitu ya, terus kemudian apalagi kalau diet, anaknya kan pilihan makanan terbatas, dikasih aktivitas pun cuma dilihat doang, habis itu udah gitu ya. Ya untuk anak-anak seperti ini gitu. Kalau enggak ya kita harus kembangkan Bu, dan reinforcer ini nggak selesai, nggak seperti misalnya Ibu bilang dia cuma suka 5, udah itu ya bosen, namanya juga anaknya juga bosen, tiap hari itu aja bosen. Reinforcer ini harus dikembangkan ya. Dikembangkan tuh kita analisa, kita observasi, kenapa sih anak suka, misalnya ini keripik ya, anak ini suka keripik, keripik dia suka. Nah kita perhatikan dia tuh suka dari keripik tuh apa yang dia suka dari keripik, apakah bunyinya kriuk 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 kriuk, apakah rasanya gurih atau manis gitu ya. Nah itu yang kita cari makanan lain yang sama-sama gurih, sama-sama manis. Misalnya anak suka keripik singkong, ya kita cari lagi lah keripik tempe, keripik ubi, keripik sayur, keripik segala macam keripik, mungkin Rice Krispies, mungkin Coco Crunch, mungkin apa aja itu kita cobain kira-kira anak yang suka apa. Dan barang-barang ini tidak diberikan pada saat yang lain kecuali pada saat terapi atau pada saat main aja. Ya kalau dikasih ya anaknya juga mikir, ngapain capek-capek ya minta, terus juga dikasih bebas. Jadi kadang-kadang nih sebagai terapis ya, kadang-kadang suka-suka sebel-sebel gimana gitu sama orang tua gitu ya. Karena kita udah reinforcer, misalnya reinforcer barangnya ini kita udah dapet nih, anaknya tuh susah banget, dia sukanya keripik ini nih. Pada saat reinforcer, ya pada saat terapi ya udah kan kita kerjain lah, sama orang tua dikasih bebas di rumah. Soalnya dia nangis Bu, kasihan dia nangis sampai jedut-jedut apa sampai gimana tantrumnya, biarin aja kali. Bukan, maksudnya bukan biarin ya. Ada ini orang tuanya berarti harus belajar fungsi behavior. Bukannya berarti harus dibiarin dia jedut-jedut kepala, nggak benar juga sih. Tapi maksudnya orang tuanya harus belajar ilmu behavior. Jadi kita juga butuh kerjasama dari orang tua untuk sama-sama kita bekerja sama supaya anaknya mencapai hasil yang optimum gitu. Jadi ya kalau memang makanan-makanan itu cuma dikasih saat terapi, ya saat terapi aja, di luar terapi ya jangan dikasih gitu ya. Oke, terus bagaimana anak-anak mau bicara vokal? Usia 5 tahun laki-laki saya coba bilang A, I, W, tapi baru bisa bilang A, sudah cukup lama, nambah A, I, U. Pernah bisa spontan, tapi hanya 1-2 kali nggak pernah lagi. Kalau bilang papa, mama, abang, spontan aja, bukan di jawaban. Nah, kan Bu Ida, coba silakan lagi direnungkan lagi tadi apa yang saya bicarakan, termasuk juga di website dilihat tentang teknik MEN. Jadi kalau seperti saya bilang tadi, kalau suruh ngomong A, I, U, E, O, buat anaknya tuh, ini ngapain sih suruh ngomong A, I, O, nggak ngerti Bu, bukan nggak ngerti ya, buat dia itu nggak ada manfaatnya. Benar, ngomong A bingung. Maksudnya gini, nilai sosial interaksi, nilai fungsinya buat dia tuh ngomong A tuh nggak ada apa-apanya, makanya dia nggak mau. Tetapi kalau kita pancing dengan sesuatu yang dia suka, kebetulan dia suka apel, jadi kita tuh harus lihat juga observasi gitu. Anak ini sukanya apa ya, anak ini bisa bubblingnya apa. Jadi Bu dengerin nih, ini udah jelas nih anaknya Bu, siapa tadi, Bu Ida, dia tuh udah bisa ngomong belum ya, A nya udah ngomong cukup lama. Dengerin ya lagi, dia ngomongnya A, kadang-kadang dia ngomong kadang-kadang dia ngomong apa, didengerin nih dia ngomongnya apa, I. Oh ya. Terus Ibu pikir nih, kira-kira kata-kata benda, makanan atau benda atau aktivitas apa yang anak suka, yang mirip-mirip itu bunyinya. Jadi kalau anak A, dia udah bisa ngomong A, dia sukanya apel, nah itu yang dipasangin Bu, A sama apel. Dia bisa ngomong apa ya, oh mobil, kebetulan dia suka mobil, kita pasangin dia ngomong sama dikasih mobil. I, terus saya bilang tadi I keripik gitu kan. Jadi apa ya, kita pasangin seperti itu. Jadi kalau setiap dia ngomong A, dikasih apel yang kebetulan emang dia suka apel, dia jadi semangat ngomong A lagi Bu. Kalau cuma disuruh ngomong A, D, A, orangnya adanya cuma
so what mama suruh ngomong A gitu kali kalau bisa ngomong. Jadi buat dia nggak ada fungsinya. Tapi kalau setiap dia ngomong kita suruh ngomong pertama saya bilang gratis dulu ya. Jadi tekniknya step-stepnya tuh lihat di website saya. Kasih gratis dulu, pairing dulu gitu. Nah begitu dia ngomong dia mangap aja, kita udah senang kasih apel, kita yang kasih. Nah nanti lama-lama tuh bukan langsung hari itu juga Bu, bisa jadi minggu depan baru targetnya ngomong gitu, baru sesudahnya target apel, baru apel. Dan ini proses Bu yang tiap hari dikerjain seperti saya bilang tadi, karena kita membabat semak belukar. Dan ini prosesnya bisa jatuhnya bulanan. Anak saya bisa bicara dengan teknik ini sekitar 2,5 bulan. Tapi saya bisa bilang rata-rata klien saya antara 1-3 bulan itu pasti ada perkembangan. Saya nggak jamin apa-apa, emangnya saya cenayang. Enggak. Tapi kalau tekniknya benar, ini adalah biasanya akan keluar suaranya dalam waktu 1-3 bulan. Saya terus terang yang paling cepat yang di luar ekspektasi saya pernah ada dalam waktu 10 hari. Dan itu juga luar biasa perkembangannya. Jadi saya juga ini dua ekspektasi saya nggak umum terjadi. Ada selama saya ngejalanin ini ada 2 orang yang udah bisa dalam waktu nggak nyampe 2 minggu keluar anaknya suaranya bicara. Sangat tergantung, yang saya bisa lihat ya, sangat tergantung dari kerjasama orang tua. Semakin orang tua bekerja sama dengan baik, semakin orang tua juga mengimplementasikan apa saran-saran kita dari terapis, itu perkembangan anaknya semakin luar biasa. Beda banget jatuhnya. Karena apa? Karena itu intensifnya tuh dapat, konsisten dan intensifnya dapat. Berapa lama sih anak terapi di tempat terapi? Berapa lama? Ini teknik ABA ini, VB ini ya, teknik ABA itu rekomendasinya untuk anak-anak pemula yang belum bisa bicara, yang masih berantakan banget ya, maksudnya imitasi belum bisa, dikasih instruksi belum paham, kita bicara sehari itu 25 jam. Kalau Lovas yang lama 40 jam bukan sehari, 40 jam seminggu. Jadi sehari 8 jam. Tetapi yang zaman sekarang rata-rata sih sekitar 25 jam, 4-5 jam sehari gitu. Nah, itu belum tentu kan bisa dikasih sama orang tua kan. Paling akhirnya ya udah terapinya cuma sejam sehari misalnya di tempat terapi, atau 1,5 jam gitu satu sesi. Nah, sisanya tuh anaknya tuh ngapain di rumah? Kalau misalnya di tempat terapi diajarin mau ngomong mau dapat apel, dia harus ada pairingnya, dia harus berinteraksi, dia harus ngomong dia harus ngomong apel. Lah di rumahnya dikasih apelnya bebas. Anaknya ngapain gimana? Capek terapi mah. Enakan di rumah. Bebas, terserah, apa aja mau, apa aja boleh gitu kan. Jadi ya apa ya namanya nggak dapet. Tapi kalau misalnya terapinya gini, diajarin sama terapisnya di center ya, nih Bu gini, kalau ini kita targetnya sekarang nih, yang penting dia senang aja dulu Bu, Ibu, tapi Ibu yang kasih ya dikit-dikit ya apel. Jadi tapi jangan disangka yang namanya kita teknik VB ngasih makanan nanti anaknya gendut Bu dikasih makan. Karena dipotongnya tuh kecil-kecil gini Bu, kecil-kecil. Kue aja nih, kalau saya ngasih terapi kue belum tentu 2 biji habis, 1 biji aja kadang-kadang nggak habis. Yang dipotongnya kecil. Buat anak itu yang penting dikasih. Kecil gede nggak pengaruh. Emang kita pengennya gede ya. Jadi kecil juga nggak apa-apa, yang penting dikasih. Ya, tapi kalau anak kita biasa dikasih gede, akhirnya minta gede terus, nggak boleh. Kita yang ngatur ngasihnya kecil. Beda ya. Jadi gitu. Ya, jadi itu yang harus kita pahami gitu. Jadi karena ini berarti buat anak, dia ngomong dikasih, dia melakukan sesuatu yang menyenangkan dikasih gitu kan. Maksudnya sesuatu menyenangkan itu yang kita instruksikan dia kasih, dia dapat reinforcer, dia dapat apa yang dia mau. Akhirnya terapi ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Bukan berarti anak nggak boleh nangis di tempat terapi ya. Menyenangkan bukan berarti terus anaknya ketawa-ketawa terus anak saya kok nangis di tempat terapi. Bukan berarti gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita ajarkan. Tetapi pada prinsipnya adalah terapi itu yang bisa jadi bikin anak nangis gitu ya. Terutama yang anak memiliki problem behavior yang tidak dibahas di hari ini. Tetapi intinya adalah anak terapinya tuh senang. Jadi kalau diperhatikan,
Kalau ibu nggak bawa anak ke tempat ke center, terus anaknya happy, nggak nangis. Kalau nangis di awal-awal itu wajar ya, semua anak, apalagi kalau anaknya masih kecil, mungkin ada traumatik sendiri untuk berpisah dari orang tuanya walaupun cuma sebentar gitu. Tetapi kalau sampai nangisnya berlebihan, nah itulah yang kita harus cermati gitu ya. Pokoknya intinya adalah anak harus terapi itu harus menyenangkan. Setiap tante datang, misalnya home base, setiap tante terapis atau om terapis datang ke rumah harus anaknya happy. Nah itu berarti udah di jalan yang benar. Kalau maksudnya udah oke gitu ya, pairingnya tuh bagus gitu. Sama juga kalau anak kalau diajak terapi ketawa-ketawa gitu ya, malah seneng, malah itu bagus banget. Jadi itulah sebetulnya kita ingin harapkan. Karena apa? Kalau anak udah seneng, dia memilih sendiri untuk bergabung di terapi, memilih sendiri melakukan kegiatan terapi, otomatis apa yang diajarin pasti nempel. Ingat nggak zaman dulu saya juga punya, kalau yang punya guru-guru killer ya, ingat ya zaman-zaman SMA, zaman-zaman kuliah gitu, apalagi kalau ya SMA lah. SMA kan anaknya pada bandel-bandel. Kadang-kadang kan maksudnya kadang-kadang kita kalau gurunya seneng, kalau gurunya menyenangkan, wah kita belajarnya juga seneng, happy gitu ya, ya masuk aja. Tapi kalau gurunya killer, apa-apa dikit, kamu maju depan, kerjakan, tanya, nggak bisa, apa sih kamu kok gitu aja nggak bisa, bla 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 bla, stres nggak yang belajar? Apalagi kita kan udah tahu ya, sesuatu yang berhubungan dengan bahasa, sesuatu yang berhubungan dengan sama interverbal buat anak-anak ini adalah sulit. Ya, kenapa sulit ya? Dari sana itu nggak ada koneksi itu tuh nggak ada. Jadi buat mereka adalah sulit. Buat kita gampang. Apa sih susahnya ngomong apel? Apel itu kalau minta apel tinggal ngomong aja apel. Buat kita lah, kita mah alhamdulillah normal. Nah, bagaimana anak ini tuh sulit? Kalau udah pelajarannya sulit, nggak dikasih hadiah pula, apalagi tambah dimarah-marahin, dipaksa-paksa, dibilang tidak, yang ada stres. Mereka tuh juga manusia dan mereka adalah anak-anak. Kembalikan mereka ke fungsinya sebagai anak-anak, bahwa belajar sambil bermain, bukan belajar sambil terpaksa. Oke, rasanya saya ngelantur udah kelamaan. Kita lihat lagi pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada, ya akan kita tutup aja. Oke, ada beberapa pertanyaan. Oke, gini ya. Dari Bunda Lea, Bu, anak saya sudah bisa sedikit misalnya mau susu, air putih, apel, bubble sesuai bendanya. Tapi sama terapis TW-nya saya disuruh mulai pakai kalimat, Bunda, Aisyah mau susu. Anak saya lah marah, merengek kalau saya suruh buat kalimat. Jadi begini ya Bu ya, mohon maaf, protokolnya memang agak berbeda. Mohon maaf kalau saya agak menyinggung yang terapi bicara atau yang praktisi ABA yang lain. Kita memang protokol kita berbeda karena kita benar-benar ingin anak menggunakan bahasa sesuai fungsinya ya. Dan jadi kita tuh pengen anak itu mengeluarkan bahasanya dulu gitu. Jadi kalau dia batman-nya masih sedikit terus dipaksa berbicara apalagi dalam kalimat, nanti dia mutung, nanti dia mogok. Ngapain lagi aku ngomong susah, disuruh ngomong nggak mau, susah gitu kan, disuruh dipaksa. Nah jadi kita tuh benar-benar menariknya tuh dari kecil-kecil dulu gitu. Menariknya oke, yang penting dia ngomong dulu, yang penting maksudnya tersampaikan, baru kita mulai pelan-pelan membangun bahasanya. Jadi kalau yang udah belajar VB-Map, kalau nggak ada ikut troll saya aja nanti berikutnya. Itu bisa dilihat banget bahwa yang namanya VB-Map itu verbal behavior itu membangun sesuai fungsinya. Jadi satu kata banyak dulu sampai anak bisa bicara katakanlah 50 kata, baru kita bangun kata kerja dulu. Kata kerja bisa 10, 15 kata-kata basic, kata kerja dia udah tahu, baru kita gabung kata benda dan kata kerja. Ya. Dan semuanya tuh udah master, kata kerjanya udah master, kata bendanya udah master, baru digabung. Jadi buat anak itu nggak sulit ngomong makan nasi, minum susu, main ayunan, main bola. Buat dia udah nggak sulit karena dia udah hafal semua bola, segala macam mainan, dia sudah hafal segala macam kata kerja basic ya. Begitu digabung buat dia nggak sulit, makanya dia ngomong. Tetapi kalau udah baru ngomong bisa makan, baru bisa ngomong minum, kata benda pun dia baru bisa makannya seperti Ibu bilang tadi baru bisa apel, air putih, susu, tiba-tiba suruh ngomong makan, nah, dia udah nggak nyambung lagi Bu, bingung otaknya. Maksudnya dia juga akhirnya jatuhnya yang pertama bingung, udah males ngomong, belum ngerti gitu ya, targetnya tuh masih buat dia menurut saya terlalu jauh gitu.
Dan sekali lagi ya, yang berbahaya dengan cepat. Dan biasanya nih, kalau anak belum siap ngomong kalimat, itu biasanya kalimatnya di korting. Jadi kalau misalnya ibu suruh bilang, Bunda Aisyah mau air, Bunda Aisyah mau air, nanti yang keluar katanya depan dan belakang lainnya di korting. Ngerti nggak? Jadi ngomongnya tuh akhirnya nanti cepet-cepet, nggak jelas katanya, atau cuma depan dan belakang, nggak bisa dia komplit. Coba. Dan yang lebih parah lagi, kalau diagnosa si Aisyah, diagnosa anak ibu Aisyah ini adalah autisme, mohon maaf ya, sekali lagi, pattern anak yang belum siap kalimat, dipaksa kalimat, apalagi dipaksanya Bunda Aisyah mau sesuatu, itu ya, Bunda Aisyah mau apa, Bunda Aisyah mau apa, begitu kalimatnya nanti dia bertambah, semua kalimat dia pikir ngomongnya harus Bunda Aisyah mau, Bunda Aisyah mau, Bunda Aisyah mau, kalau bener nggak apa-apa, kalau nggak bener. Jadi pattern itu ya, buat anak-anak autis tuh kalau udah salah ngajarin itu kayak stick on the head tuh udah nempel banget. Anak saya juga pertama kali belajar ngomong itu kan mulai dari, mohon maaf sekali lagi ya, yang TW-nya tuh pakai text, pakai gambar, I want. Sama juga sempat pakai abanya juga pakai text, itu selalu patternnya I want something, terus dia tinggal tuker-tuker want-nya itu apa gitu ya, bendanya. Ya gitu, udah stick di kepalanya dia, setiap kalimat itu harus I want blah, I want blah, I want blah. Begitu bahasanya sekarang naik, sekarang umurnya udah 10, masih aja itu pokoknya setiap ngomong selalu I want. Ya kalau bener iya I want something, tapi kalau enggak I want kan enggak selalu kan, bisa can I have, bisa may I have, bisa I need, bisa jadi kalimat itu kalau diagnosanya autis sekali lagi itu nge-delete bahwa setiap kamu ngomong tuh nggak harus I want loh dek, itu tuh susah. Ini ibu ya, saya takutnya bahayanya, mohon maaf ya sekali lagi, mohon maaf banget, ibu ngomong Bunda saya mau, nanti inget begitu dia ngomong sama bapaknya dia ngomongnya juga gitu, Bunda Aisyah mau makan, ngomong sama kakaknya Bunda Aisyah mau makan. Gitu Bu. Jadi kenapa saya bukannya gimana antara kalau tekniknya sepotong-sepotong, jatuhnya anak bingung. Karena dari teknik VB, seperti saya bilang tadi, benar-benar ngajarnya tuh dari bawah, bentuk kalimat pun anaknya udah tahu kata kerja, baru kata kerja dan kata benda, baru nanti ditambahin ada preposisi, kata sifat, barulah dibangun gitu ya. Jadi apa yang diucapkan semoga dia paham. Kalau anak-anaknya mungkin bukan autisme diagnosenya, atau mungkin autismenya mild, mungkin nggak terlalu masalah gitu dengan hal-hal seperti ini, karena otak mereka memiliki kemampuan yang namanya generalisasi sendiri. Jadi kalau misalnya ini Aisyah adalah diagnosanya autisnya ringan, atau mungkin salah diagnosa sebetulnya ADHD atau speech delay biasa, otaknya tuh bisa langsung switch, ngomong sama bunda dia ngomong Bunda Aisyah mau makan nasi, ngomong sama ayahnya, ayah Aisyah mau makan kue, ngomong sama kakaknya, kak tolong ambilin Aisyah mau makan. Itu tuh otaknya tuh switch langsung kalau anaknya bukan autis atau autisnya mild. Tetapi kalau anaknya autisnya juga bukan mild tuh yang bener-bener mild ya, bukan yang mild katanya mild. Karena saya saya pernah diagnosa anaknya dibilangnya mild, kepala saya langsung cenut-cenut. Ya kadang-kadang mungkin dokter kurang nggak tega ngomongnya gitu ya, terus ngomongnya anaknya mild autis. Saya udah lihat anaknya, kepala saya langsung cenut-cenut. Gimana, saya bukan psikolog, saya tidak boleh mendiagnose, bukan kapasitas saya mendiagnose, saya cuma konsultan aba yang bisa menerapi anak. Tapi kepala saya langsung cenut-cenut karena begitu dibilang anaknya apa mild autis, terus ibunya kayak santai aja, anaknya kan mild autis gitu ya, kayaknya bener-bener ringan, kepala saya langsung cenut-cenut. Aduh kayak gini dibilang mah, terus saya tanya diagnosanya gimana, ketemu sama dokternya berapa lama, 5 menit 10 menit, terus bilangnya mild autis gitu ya. Jadi tapi kalau makanya hal-hal seperti ini yang harus kita cermati, terutama yang protokol-protokol yang berbeda, karena jatuhnya itu kalau diagnosanya autis, jatuhnya kalimatnya tuh menjadi kaku karena dia pikir semua kalimat tuh harus disebut dengan bunda lalala ini nih itu sama jadi istilahnya rote memorization, apa maksudnya kaku, udah kalimatnya tuh dia nggak ngerti maksudnya, dia ngertinya tuh cuma
ngapal aja Bu. Jadi maksudnya dia cuma menghafal kalimat itu pun dia bisa. Apa dia lancar ngomongnya? Betul. Apa dia ini apa namanya bisa lancar? Enggak, dia bisa lancar Bu ngomongnya. Betul dia lancar, tapi dia tuh nggak paham. Kalau ngomong sama bunda dia ngomong bunda, sama ayah dia ngomong ayah, sama kakak dia ngomong kakak, sama bu guru dia bilang bu guru. Gitu Bu bahayanya. Ya. Oke. Tadi kayaknya ada pertanyaan lagi, bentar ya. Tapi kalau nggak ada saya cukupkan sekian. Oke, dari Bu Tita Umi Yasmin. Alhamdulillah saya sudah mulai TikTok dalam berkomunikasi laki-laki 7 tahun. Tapi yang jadi pertanyaan, yang PR menyampaikan apakah dirasakan seperti lapar, ngantuk, gerah, jadinya tantrum. Iya. Jadi mengungkapkan apa yang di hatinya itu agak sulit karena mengungkapkan isi hati itu adalah abstrak. Betul kan? Betul ya? Kan nggak kelihatan. Lapar yang rasain dia. Lah kita bagaimana tahu dia lapar? Bingung kan? Jadi gini Bu, mungkin Ibu perlu ajarkan, cari Ibu harus membantu koneksi. Jadi koneksi dia bahwa kalau dia pengen makan adalah lapar, kalau dia pengen minum adalah haus, itu dia belum bisa. Jadi pada saat dia makan, pada saat dia kayak mau makan, Ibu tanya kan, dia pengen apa gitu. Misalnya dia bisa jawab berarti kan, karena udah TikTok ya. Mau makan nasi. Oke, nah Ibu tanya, apa sih kalau bahasa Indonesia ya? Gimana sih kalau nanya bahasa Indonesia? Kamu kalau bahasa Inggrisnya kan kayak gini, how do you feel gitu ya? Kamu ngerasa, tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak ngomong kamu rasain apa, enggak lah ya, gimana ya? Saya kok jadi blank. Ya maksudnya ibu mau nanya gitu, kamu rasanya apa gitu. Terus kalau dia masih bengong, oh kamu lapar. Jadi ibu harus membantu koneksi lapar dengan makan. Terus ibu kasih makan. Jadi gimana kamu ngerasainnya? Lapar mah. Ya kamu ibu kasih makan lagi gitu. Maksudnya kalau ibu kebetulan 7 tahun, kalau emang ibu pengen ngelatih ini terus, ibu boleh sedikit-sedikit kasih makannya gitu loh. Ya entah perlu disuapin walaupun dia mungkin udah mandiri, tapi dalam khusus terapi ini aja gitu ya supaya latihannya sering. Koneksinya tuh di dia tuh nggak ada Bu. Kalau yang namanya lapar berarti makan, kalau yang namanya haus itu minum. Nah itu nggak tahu. Nah ibu latih seperti itu. Jadi sama seperti kalau malam juga kan kelihatan dia nguap-nguap gitu ya. Ibu tanya, kenapa dek gitu kan, dia masih bingung nggak mau. Oh kamu ngantuk, kalau ngantuk bobo ya, bobo yuk gitu ya. Jadi ibu harus latih terus, tanya-tanya terus berulang-ulang. Dan ingat ya, yang namanya nanya nggak boleh cuma satu kalimatnya tuh itu aja, nggak boleh kaku, normal-normal aja kita ngomong. Nggak boleh harus, kalau terapi juga nggak boleh yang Rehan pegang mata, Rehan pegang mata, hebat jempol, Rehan pegang mulut, hebat jempol. Nggak. Kalau kita ngomongnya polanya itu terus, manggil nama kak, manggil nama perintah begini, ngambil nama begini, itu yang ditiru anak tuh yang begitu. Begitu dia bisa bicara, begitu anak bisa imitasi, yang bisa bicara diikutin yang kayak gitu. Jadi kalau namanya rapi anak biasa-biasa aja, normal, ngomong normal. Boleh melebih-lebihkan sedikit, namanya sama anak-anak ya, akan beda dong ngomongnya sama anak sama orang dewasa. Tapi seheboh-hebohnya tuh kayak ngomong sama kayak guru TK. Oh ya guru TK ya, guru TK kalau ngomong kan begini-begini ya, dunia tuh indah sekali gitu. Tapi kan exaggerate, melebih-lebihkan iya, tapi sebatas itu aja karena ini dunia anak-anak beda dengan dunia kita gitu. Tapi nggak usah yang sampai wah teriak-teriak, tidak, hebat jempol gitu, nggak usah. Nanti yang di copy anak-anak adalah yang teriak-teriak itu ngomongnya. Oke, rasanya oke, satu pertanyaan lagi habis itu saya harus pamit. Maning sudah mulai konsisten tapi jarang sekali kontak mata dengan saya. Apa triknya supaya bisa melakukan kontak mata dia mending sesuatu? Mengingat komunikasinya nantinya berkembang. Oke. Yang pertama adalah mengenai kontak mata. Kontak mata itu adalah sesuatu yang sebetulnya anak autis itu nggak suka. Jadi kalau kita bicara anak autis yang high functioning pun ditanya kenapa sih anak autis itu nggak suka kontak mata? Karena buat mereka tuh nggak nyaman kontak mata sama orang. Itu pertama ya Bu. Itu yang harus ibu pahami. Tapi bukan berarti terus oh ya udah nggak apa-apa dia nggak usah kontak mata. Enggak, bukan begitu. Tetapi itu yang pertama harus dipahami. Kemudian ngelatihnya gimana? Nah ngelatih ibu waktu ngasih sesuatunya itu ibu cari matanya. Atau ibu boleh deketin makanannya di sini. Atau ibu cari matanya. Terus perbanyak aktivitas yang melatih kontak mata yang alami. Paling gampang kalau anak ibu kayaknya masih kecil ya kalau nggak salah ya ini ya. Itu aktivitas yang kayak kitik-kitik itu loh Bu. Jadi kitik-kitik ya. Kitik-kitik gitu ya. Kitik-kitik. Ini tangan kita kan gini kan. Kitik-kitik. Kitik-kitik. Kalau anak suka
Terus kita diam, jadi kita anak kecil, terus kita gini, tek, ya tangan kita begini, tapi kita nggak ngomong. Otomatis kan anak ngarep dikitikin kan, nah otomatis dia ngeliat kita lanjutin lagi gitu. Ini terus dilatih sering-sering aktivitas begini. Sama juga kayak kursi-kursi begini yang bisa muter-muter ya. Kalau anak kecil biasa suka diputer-puter, di sini diputer. Nah begitu kita tangkap kursinya supaya dia ayun gitu, terus kita tangkap, nah kita lihat matanya dulu, cari waktu dia langsung lihat mata, bukan dipaksa dengan lihat saya, bukan, tapi yang alami aja ya. Alami paling gampang tuh dengan kitik-kitik, itu paling gampang. Jadi dimulai dengan aktivitas gitu, terus kemudian aktivitas nyanyi bareng, cicak didin, kalau anaknya suka nyanyi, kalau nggak suka ya jangan. Atau boleh juga kita coba dulu interaksi, agak coba dulu, walaupun awalnya nggak suka, tapi kalau kita sering-sering interaksi bisa jadi dia suka. Nah kita lihat interaksinya, kalau emang dia tertarik, nah itu setiap ujung-ujung lagu kita berhenti. Nah dengan berhenti itu dia pasti nyari mata kita untuk lanjut. Dan jangan lupa ya, kalau anaknya masih kecil, namanya terapi itu harus eye level matanya tuh sama ya, untuk anak-anak pemula terutama. Kalau duduk di meja, maksudnya ada di meja sama-sama di kursi, itu level eye-nya beda lah, kita lebih tinggi, anaknya di bawah, jadi harus sama. Jadi bisa jadi kita duduknya di lantai, anak duduk di kursi. Nanti ya kalau anak duduk di kursi kecil, anak-anak itu kan kalau kita duduknya di lantai itu sama. Nah itu juga bisa meningkatkan mata, maksudnya meningkatkan kontak mata, jadi sama gitu, tanpa anak harus berusaha keras, itu matanya selevel. Jadi kalau kita melakukan kegiatan bermain itu juga kayak gitu, maksudnya kayak nyanyi bareng itu juga gitu, harus eye level ya. Entah anaknya di pangku, kalau anaknya masih kecil banget 2 tahunan di pangku sama kita di sini, di pangku ngadep ke sini gitu ya, ini kan jadi eye level kan gitu, sambil duduknya di lantai, atau ya anak di kursi kita di lantai, jadi harus eye level. Dan usahanya tuh jadi dia nggak usah keras-keras gitu nyarinya. Jadi kalau kita misalnya kayak duduk di kursi, anaknya kita udah lebih tinggi banget, anaknya masih 3 tahun ya begini kan, kita ngeliat anaknya begini ya males dia ngeliatnya gitu. Jadi perbanyak interaksi yang bisa meningkatkan kontak mata anak. Sekali lagi ya, meningkatkan kontak mata bukan dengan lihat, pinter, lihat, bukan begitu, bukan ya, dengan interaksi. Sehingga yang terjadi, kalau disuruh lihat kontak mata, berarti kalau nggak disuruh lihat nggak usah kontak mata, gitu dong ya jadinya ya. Tapi kalau kita lihat dari interaksi, terus anak dengan sendirinya memilih sendiri untuk kontak mata karena dia senang, oh iya kayaknya menarik, lama-lama oh iya mana, itu kan otomatis kita nggak nyuruh juga anak lihat. Oke. Jadi itu. Tapi ingat sekali lagi ya, seperti saya bilang tadi, bahwa yang namanya kontak mata adalah sesuatu yang memang cukup berat buat anak ini. Jadi gini ya, intinya adalah kita melatih mereka, tetapi kita juga harus paham ada hal-hal yang buat mereka sulit, ada paham yang target-target yang mungkin memang sulit tercapai. Ya itu aja yang harus kita pahami gitu. Bukan berarti nggak bisa dilatih, bukan, tetapi memang harus kita pahami bahwa buat anak-anak ini sulit, jadi mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lain. Nanti akan saya umumkan kapan kita ada maksudnya training online seperti ini dalam waktu dekat, bulan ini juga insya Allah, dalam topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.